Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Dedi Irawan bisa kembali hadir menjumpai Anda di Lobi, belajar lebih memahami. Pemirsa, saya yakin bahwa setiap orang pasti memiliki impian dan sah-sah saja untuk memiliki impian setinggi langit, katakanlah begitu. Karena bermimpi itu gratis. Tapi yang terpenting adalah bagaimana berusaha untuk mewujudkan mimpi-mimpi dalam hidup Anda. Nah, itulah yang terpenting. Narasumber saya yang akan saya ajak berbincang pada malam hari ini mungkin dulunya juga memiliki impian yang sangat tinggi dan mungkin dulu tidak terbayang akan tercapai mimpi itu. Tapi akhirnya dengan perjuangan dan usaha keras, akhirnya mimpi-mimpi di masa kecilnya itu akhirnya perlahan-lahan menuju pencapaian dan terbukti sudah tercapai. Sebenarnya siapa narasumber saya untuk Lobi malam hari ini? Kita simak profilnya dalam cuplikan berikut ini. Pria kelahiran 12 Oktober 1986 yang merupakan putra ketiga dari keluarga yang bisa dibilang sederhana. Ayahnya seorang mantan pengayuh becak yang sering mangkal di depan kampus swasta di kawasan Dinoyo, Surabaya. Sedangkan ibunya hanya seorang penjual tahu di Pasar Pucang. Meski demikian, dari penghasilan yang sangat minim setiap kali mengayuh becak, ayahnya mampu membiayai sekolah ketiga anaknya. Semangat belajar Nur Hidayat patut diacungi jempol. Meski hidup dari kalangan tidak mampu, laki-laki berusia 28 tahun ini berhasil meraih gelar Master Pendidikan Bahasa Inggris. Karena otaknya yang encer, Nur Hidayat memperoleh beasiswa saat duduk di bangku SMP hingga SMA. Keberhasilan Nur Hidayat dalam hidup tidak bisa dilepaskan dari dukungan seorang Mustafa. Sebagai ayah, Mustafa merelakan seluruh tenaga dan pikiran untuk menghidupi keluarganya. Siapa sangka seorang pengajar ini dulu hampir tidak lulus SMA karena mempertahankan ideologinya. Bagaimana perjalanan hidup seorang Nur Hidayat dalam meraih gelar masternya? Dan apa yang akan dilakukan anak mantan pengayuh becak ini dalam menyebarkan ilmu yang sudah diperolehnya? Semuanya akan dibahas di Lobi Belajar Lebih Memahami. Ya, buah dari mimpi dan hobi. Itulah tema yang akan kita bahas untuk Lobi malam hari ini. Dan bersama saya sudah hadir, saya perkenalkan ada Mas Nur Hidayat. Selamat malam Mas Hidayat. Saya panggilnya Mas Nur atau Mas Hidayat ini? Boleh Hidayat, boleh Nur, terserah. Mas Hidayat aja ya? Oke, Mas Hidayat. Oke, Mas Hidayat ini saya gambarkan adalah seorang yang sudah melakukan perjuangan, akhirnya benar tidak impiannya dari kecil adalah seperti saat ini meraih gelar master begitu Mas Hidayat? Kalau dulu sih belum pernah terbayang ya. Belum pernah terbayang. Cuma justru pengennya itu jadi kaligrafer internasional dulu itu. Itu kepengen jadi kaligrafer internasional? Iya. Itu pasti ada sosok panutan dulu? Iya, ada. Dari siapa waktu itu Mas? Dari Ustadz Isep dari beliau Jakarta. Beliau adalah guru besar saya waktu saya pesantren di Lemka, Sukabumi, Jawa Barat. Jadi beliau menginspirasi saya karena untuk belajar kaligrafi butuh beberapa waktu. Jadi saya juga belajar di sana selama 1 tahun. Kemudian untuk bisa jadi internasional, maka dibutuhkan alat komunikasi yaitu bahasa. Nah, di sini saya mulai tertarik juga dengan bahasa Inggris. Dari keinginan passion awal untuk menjadi kaligrafer internasional, iya. Dibutuhkan kemudian juga kemampuan berkomunikasi yang baik dalam bahasa asing begitu, iya. Bahasa Inggris, agar mendukung nantinya ketika bisa menjadi kaligrafer internasional. Itu awalnya sebenarnya. Awalnya sebenarnya seperti itu. Saya minta maaf kalau salah. Iya. Benarkah Mas Hidayat ini putra dari seorang mantan pengayuh becak? Iya, memang benar. Jadi saya ini putra dari Bapak Haji Mustafa yang dulunya awalnya itu tukang becak. Yang kebetulan dulu mangkalnya di depan kampus saya. Di depan kampus Anda? Di kampus Universitas Katolik Widya Mandala. Jadi dulu itu mangkalnya di depan kampus saya. Kemudian awalnya itu jual balon. Coba kita flashback sedikit. Flashback sedikit. Hidayat ya. Yeah. Awalnya mungkin bisa diceritakan bagaimana kondisi keluarga waktu masih kecil. Anda putra ke berapa? Saya putra yang ketiga terakhir. Putra yang ketiga? Iya, yang terakhir. Jadi kondisi keluarga saat itu seperti apa Mas waktu kecil? Kalau saya waktu kecil sudah ya masih ini sih. Jadi ayah saya masih jadi supir. Jadi awalnya itu waktu punya anak pertama,
ayah saya jadi tukang becak, kemudian sedikit meningkat menjadi kernet truk, kemudian Sedikit meningkat jadi iya, kernet truk begitu oke, ya. kemudian Oke. meningkat lagi jadi sopir, dan alhamdulillah sekarang sudah jadi pengusaha besi tua. Oke, jadi perjalanan sang ayah begitu mulai awal dari pengayuh becak itu Iya. sempat berapa tahun itu Mas? Dan sampai Kalau Mas Hidayat sempat mengetahui tidak ketika Bapak atau ayah atau abah panggilnya? Abah, Waktu abah menjadi tukang becak itu Mas Kalau- Hidayat sempat tahu tidak? kalau jadi tukang becaknya saya tidak tahu, Sudah taunya tidak, jadi sopir truk. Ketika sudah menjadi supir truk begitu. Sudah jadi sopir truk. Oke. Kemudian habis itu kan usaha dulu, rongsokan, kemudian baru jual besi tua. Saya merasakan ketika jual rongsokan itu saya sempat bantu, jadi mukulin kaleng-kaleng itu. Oke. Iya, masih Itu Anda merasakan. alami sejak Saya masih SMP waktu itu. SMP. SMP masih mukulin kaleng. Dan alhamdulillah sekarang sudah lebih baik. Sudah lebih baik. Iya. Oke, Mas Hidayat, saya sempat membaca artikel tentang Anda juga bahwa ketika Anda masih duduk di bangku sekolah dasar, itu Anda sempat mengalami sakit begitu ya, sehingga akhirnya sampai sekolah dalam 1 bulan sekali, Iya. begitu. Jadi saya dulu sekolahnya 2, Oh ya? SD dan MI. Bersamaan? Bersamaan. Jadi ketika pagi mulai jam 7 sampai jam 12 itu saya sekolah SD, kemudian jam 1 sampai jam 5 itu saya sekolah MI. Setiap hari? Setiap hari habis maghrib ngaji sampai Isya. Jadi ya terus aktivitas itu, jadi keseharian. Kemudian sampai akhirnya Anda Kemudian terdiagnosa, waktu kelas 4 itu mulai terdiagnosa sakit yang lumayan parah, ya sangat parah sih, bahkan waktu itu dokter sudah hampir angkat tangan karena banyak orang-orang yang mengira saya sudah divonis nggak ada gitu ya. Oke. Tapi alhamdulillah ada keajaiban. Kemudian saya bisa melanjutkan sekolah walaupun kebetulan waktu itu karena sakit saya parah, saya masih diberi kesempatan untuk bisa masuk walaupun 1 bulan cuma sekali. 1 bulan sekali itu nggak ketinggalan pelajaran gitu, Mas? Sebenarnya ceritanya agak panjang ya. Jadi Dibikin ringkas saja. Oke, ringkas saja. Jadi saya dulu kelas 6, waktu pertama kelas 6 itu nggak lulus gara-gara sakit itu. Jadi karena FTF panas nggak ikut karena sakit. Jadi waktu itu di rumah sakit. Jadi akhirnya mengulang lagi kelas 6, tapi masuknya 1 bulan sekali. Kalau ketinggalan sih perasaan sih enggak, karena sudah dapat dari awalnya dulu ya. Dan setelah diulang 1 tahun hasilnya Anda lulus Alhamdulillah dengan menjadi yang hasil terbaik. yang terbaik. Terbaik satu rayon ya. Meskipun hanya sekolah 1 bulan 1 kali Iya, gitu 1 ya. bulan 1 kali. Dan itu menjadi modal Anda untuk ke SMP. Ke Kabarnya SMP. akhirnya mendapat Iya. beasiswa ya. Waktu itu guru saya, kepala sekolah saya, yang salah satunya menjadi tokoh inspirasi saya, menawari saya untuk mesantren. Nah, kemudian semua biayanya ditanggung. Tapi waktu itu saya tolak, akhirnya karena sakit ya, jadi nggak bisa mesantren. Saya melanjutkan sekolah sendiri. Kemudian alhamdulillah ada prestasi. Jadi ada sedikit beasiswa yang bisa mendukung saya. Jadi SMP pun mendapatkan beasiswa ya. Iya, jadi masuk 3 besar. Oke. Alhamdulillah ada, walaupun beasiswa tidak sepenuhnya dari sekolah gitu. Waktu itu Abah sudah profesinya masih menjadi supir truk waktu kelas 1 ya. Kelas 2 sudah mulai punya usaha untuk itu rongsokan itu ya. Anda bercerita Iya. kalau Anda juga ikut membantu Betul. gitu ya. Kalau dari ketiga putra Abah gitu, semuanya memang memiliki passion terhadap pendidikan yang setinggi Mas Hidayat atau bagaimana? Kakak saya yang pertama itu pengen banget kuliah waktu itu. Sayangnya memang kondisi ekonomi yang masih belum mencukupi, akhirnya tidak bisa kuliah. Oke. Kemudian kalau kakak saya memang agak berat karena dulu juga pernah sakit. Jadinya ketika melanjutkan kuliah juga tidak bisa. Akhirnya ya alhamdulillah saya ini sebenarnya awalnya tidak pengen kuliah, Mas. Awalnya tidak pengen kuliah. Awalnya Kemudian tidak pengen kuliah. Kemudian terlintas kepikiran untuk karena ayah kuliah saya itu ngomong itu? seperti ini, kamu itu hidup di dunia, bukan di akhirat. Jadi berarti butuh ijazah untuk mendapatkan sebuah pekerjaan. Oke. Jadi kalau kamu hidup di dunia ya kamu harus mencari sesuatu yang bisa mendukung keduniawian kamu. Berkaitan dengan ijazah begitu ya. Iya. Anda sempat
tidak lulus Betul. SMA ya waktu itu? Iya, tidak lulus SMA. Padahal kan Anda berprestasi begitu, Iya. katakan Jadi akademis juga bagus. betul. Di Nggak bisa ngerjain atau gimana waktu itu? Bukan, waktu itu saya sangat kecewa sekali sebenarnya. Saya kelas 1, kelas 2 ranking 1 terus dan dapat beasiswa. Kemudian waktu kelas 3 saya sangat terpukul sekali ketika melihat kecurangan yang ada di ujian nasional. Jadi waktu dalam itu bentuk apa kecurangannya, Mas? ada SMS ya waktu itu ya. SMS kemudian disebar ke teman-teman. Kemudian saya sebenarnya dapat. Cuma saya kan nggak mau dikasih teman, cuma yang bawa HP cuma satu, biasanya satu kelas. Jadi Anda satu-satunya yang tidak mau mengerjakan ujian nasional dengan kunci jawaban itu? Setahu saya sendiri sama satu teman saya. Ada satu teman saya. Cuma terus hingga akhirnya Anda tidak lulus hanya karena itu? Karena itu kecewa banget. Kemudian saya tinggal tidur waktu itu. Anda tidak mengerjakan akhirnya? Mengerjakan 17 pertanyaan, kemudian saya tinggal tidur, tapi menjelang bel selesai saya selesaikan. Oh gitu. Cuma di hati sangat kecewa sekali karena apa yang saya dapatkan pendidikan dari sekolah, tapi kok seperti ini. Ini berarti membuat saya sendiri berpikiran, buat apa sekolah? Makanya saya dulu nggak kepengen kuliah sejak saat itu kejadian itu. Pada saat itu siapa yang akhirnya menyadarkan Anda untuk sudahlah tinggalkan sedikit ideologi itu dan realistis saja menjalani ujian nasional? Dijawab nanti ya Mas Hidayat ya, karena kita harus jeda dulu. Dan pemirsa tetap bersama kami, Lobby akan segera kembali sesaat lagi.